Shalom juga Mor Sharon. Saya percaya setiap dari kita sedang dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan saya percaya anugerahnya itu selalu luar biasa untuk kehidupan kita. Nah, bulan ini kita akan sama-sama belajar satu topik yang sangat penting, yaitu seni untuk mendengar Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, karena pada hari ini secara khusus kita akan dilayani oleh Pastor Edwin Yahya yang datang dari kota Bandung. Beliau melayani sebuah pelayanan bernama Satu Jiwa Ministry yang berfokus pada keluarga-keluarga muda. Jangan lewatkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berikan fokus yang terbaik supaya kita ini belajar untuk mencatat firman Tuhan dan kita bisa mengaplikasikan apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama siap untuk diberkati. Hanya Engkau Tuhan tempat perlindungan kami, dan hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan ucapan syukur kami memberikan yang terbaik Tuhan dari apa yang kami punya, untuk kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku
langkah hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau Yesus sebagai pemimpin kami. Apapun musim dalam hidup kami percaya Engkau Allah yang setia bersama dengan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dan satu hal yang kami percaya Tuhan, segala perkara dalam hidup kami, Engkau yang punya jalan keluarnya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami
membawa segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Kami mau serahkan seutuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Kami ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kami mau tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami mau deklarasikan bahwa setiap kehidupan kami ini milik-Mu Tuhan. Setiap jiwa kami, hati kami Tuhan, pikiran kami, tubuh kami, semuanya kepunyaan-Mu saja Yesus. Dan biarlah Engkau yang menjadi Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Di dalam setiap kesesakan kami Tuhan, kami hanya menemukan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam setiap masalah kami Tuhan, kami temukan Engkau berada di samping kami. Dan biarlah minggu ini Tuhan kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami katakan kami milik-Mu Yesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh ku terkagum amanku di
milikmu, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Karena kami percaya Tuhan, tubuh kami milikmu. Maka kami percayakan hidup kami sepenuhnya Tuhan, untuk mengikuti setiap rencanamu dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi Tuhan, karena kami tahu kami punya Engkau, Allah yang luar biasa. Karena Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. In your hands I surrender. You are mine now forever. I'm alive
Hadirat-Mu yang sama berada dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mau serukan Engkau di dalam kami, dan Engkau beserta dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk cari seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau besertaku. Kami tidak perlu takut Tuhan. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang. Mari angkat tanganmu, kita mau katakan, Kau di dalamku, Kau besertaku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk cari seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku.
persembahkan untuk Engkau. Jadikan persembahan yang hidup, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup, segenap hidupku jadikan persembahan yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau untuk kesekian kalinya kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan wujud kami mengucap syukur akan hal itu Tuhan, kami mau melakukan bagian kami yang terbaik. Kami sadar kami jauh dari sempurna, tapi kami bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh belajar, diubahkan jadi lebih baik dan seperti Kristus. Nah hari ini Tuhan, kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengambil bagian kami. Kami membuka hati kami dan fokuskan pikiran kami hanya kepada hati Tuhan saja. Mari Tuhan berbicara pada setiap kami. Roh Kudus singkapkan kepada setiap kami Tuhan. Kami terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Dan biar Engkau sendiri sumber hikmat itu boleh membuat kami bisa memahami, mengerti dan merenungkannya dengan baik. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Mampukan setiap kami untuk kami boleh menghidupi pula apa yang sudah kami ketahui. Sehingga firman Tuhan itu berubah menjadi kehidupan yang baru dalam kehidupan kami. Christ likeness, keserupaan dengan Kristus jadi semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sempurnakan ibadah ini, ambil alih semuanya, berbicara pada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman Tuhan dengan hati yang bersukacita. Dan semua yang bersukacita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih pemusik, terima kasih pemuji. Haleluya. Ya, shalom. Ya, sebelumnya saya mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya. Ini kali pertama saya di tempat ini, kalau tidak memperkenalkan diri sepertinya kurang afdol. Nama saya Edwin Yahya, saya bersama dengan keluarga tinggal di kota Bandung, sebetulnya orang Semarang, tapi kurang lebih sekitar 15 tahun terakhir ini Tuhan bawa pelayanan kami di kota Bandung. Dan kami bersyukur kalau saya bersyukur pribadi kalau ada di tempat ini, dan saya berharap kehadiran saya bisa jadi berkat buat saudara semuanya. Dan saya percaya sekali pada waktu kita buka hati kita dan fokuskan pikiran kita pada firman Tuhan, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa jadi berkat dalam hidup kita. Saya dipercayakan oleh Tuhan jemaat mula-mula 5 anak. Itu jemaat mula-mula saya. Jadi Tuhan percayakan dalam keluarga saya 5 orang anak. Anak saya yang paling besar laki-laki usia 20 tahun. Lalu yang paling kecil juga laki-laki. Jadi laki-laki, perempuan, laki-laki yang terakhir 5 anak. Ada di sini yang mau anak muda, ada yang mau punya anak 5? Ada? Kalau ada mari saya doakan. Enggak ada ya. Loh, punya anak banyak itu alkitabiah loh. Kan firman Tuhan berkata beranak cuculah dan penuhilah muka bumi ini. Haleluya. Paling tidak 1 ayat firman Tuhan sudah saya lakukan saudara ya. 5 anak ini ya. Itulah jemaat mula-mula yang Tuhan titipkan dalam pelayanan saya dengan istri saya saudara. Tapi di samping itu ada anak-anak rohani yang lainnya. Yang tadinya mereka tidak kenal dengan saya tidak kenal dengan mereka. Tapi saya percaya karena rencana Tuhan tidak kebetulan Tuhan pertemukan dengan mereka yang tadinya mereka dibuang sama orang tua mereka sendiri, bahkan dibuang sama gereja, bahkan gitu saudara, gereja tidak mau terima mereka hidup di jalanan, dan jumpa dengan kami. Tuhan taruh beban yang begitu berat sekali, yang begitu besar sekali dalam kehidupan saya dan istri saya, dan akhirnya singkat cerita mereka menjadi anak-anak rohani kami. Ada di kota Jakarta, ada di Bandung, ada di Surabaya, dan ada juga di Makassar, 1 anak di Makassar. Dan puji Tuhan kalau ada hal yang bisa membuat kami bersukacita dan bangga dengan Tuhan ya, adalah pada waktu apa? Pada waktu melihat anak-anak rohani kami ini mereka bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Itu aja ya. Bukan sukses dulu tapi berubah dulu. Pada waktu mereka berubah, cinta Tuhan, hidup mereka diubahkan, saya percaya sekali yang namanya sukses pasti akan mengikuti kok.
Ya, pasti akan ikuti. Dan ini luar biasa sekali. Dan kalau hari ini saya ada di tempat ini, saya percaya bukan karena kebetulan, amin. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana sekali, di mana kita tahu kita sedang menghadapi satu kondisi, satu situasi yang tidak kita harapkan. Kita masuk 2020 dengan ekspektasi yang besar, kita masuk 2020 dengan mimpi yang besar mungkin saudara, tapi tiba-tiba mimpi kita harus dibuang jauh-jauh karena kita mengalami satu kondisi yang gak kita harapkan terjadi dan kita gak bisa lepas dari kondisi itu saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama, ada satu kunci, ada dua kunci maksud saya, ada dua kunci di mana kita akan dimampukan untuk bisa melewati kondisi yang sedang tidak terkendali ini saudara. Nah, coba kita lihat bersama-sama saudara, Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan 21. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan 21. Dua ayat ini saudara, saya akan landasi dari dua ayat ini, kita belajar bersama-sama apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan 21. Firman Tuhan berkata seperti ini, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Siapa yang percaya kalau kehidupan kekal jadi bagian dalam hidup kita? Amin. Permasalahannya kita belum menikmati kehidupan yang kekal, betul? Betul? Setuju? Ya kan? Kita percaya hidup kekal jadi bagian dalam hidup kita. Pada waktu kita terima Yesus, kita percaya Yesus, kita mengaku Dia sebagai juru selamat dalam hidup kita, kehidupan kekal akan jadi bagian dalam hidup kita. Amin. Ya. Permasalahan satu, kita belum hidup kekal sekarang. Permasalahannya kita masih bisa sakit, kita masih bisa gentar dengan kondisi yang ada saat ini, dengan virus COVID yang muncul di mana-mana di sekitar kita masih bisa kecewa, kita masih bisa alami hal-hal yang manusia biasa juga alami, betul? Nah, tapi firman Tuhan berkata begini, untuk kita bisa mencapai kehidupan yang kekal itu, ternyata ada dua hal yang harus kita bangun, yang harus kita fokuskan dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang percaya. Nah, di sini katakan begini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, yang pertama kita mulai bersama-sama, berarti yang pertama yang harus kita kerjakan supaya kehidupan kekal ini benar-benar bisa jadi bagian dalam hidup kita bisa mencapai tujuan kita yang luar biasa, yaitu apa? Kita harus bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Iman yang paling suci, itu yang pertama. Nah, paling suci, kalau kita dengar kata paling suci, kata lain dari paling suci itu apa? Tersuci. Oh, ya kan? Tersuci. Kalau ada yang paling suci, itu kata lainnya berarti tersuci. Jadi begini, kalau ada yang tersuci, berarti ada iman yang gak suci. Betul? Kan hebat, baik, bagus, hebat, terhebat, betul? Ada terhebat, artinya kalau udah terhebat itu ya sudah mentok, nggak ada lagi yang bisa menyamai. Nah, kalau iman yang paling suci, artinya iman yang tersuci, berarti ada iman yang nggak suci dong, setuju nggak? Betul kan? Berarti ada iman yang nggak suci, ada iman yang nggak suci, ada iman yang suci, tapi juga ada iman yang tersuci. Di mana iman yang tersuci ini harus kita bangun, nggak tiba-tiba terjadi begitu saja. Karena jelas firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci atau yang tersuci. Artinya berarti kita harus membangun sesuatu supaya kita bisa mencapai iman yang tersuci di hadapan Tuhan. Setuju? Ya. Berarti kalau ada yang tersuci, berarti ada yang suci aja, saudara. Tapi saya percaya kita semua di sini nggak cuma mau sampai disuci aja, tapi mau yang sampai tersuci. Saya mencoba mencari tahu apa maksud Tuhan iman yang tersuci. Ternyata di terjemahan yang lainnya ada dituliskan begini, iman yang tersuci itu artinya iman yang terbesar, sama saja, iman yang terbesar. Lalu saya diingatkan dengan satu kisah yang menarik sekali, coba kita bersama-sama, Matius pasal yang ke-8 saudara, Matius pasal yang ke-8, jadi kalau pengen tahu iman yang tersuci itu yang seperti apa sih? Bagaimana kita bisa membangun, mencapai iman yang tersuci dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga supaya kita bisa kuat dan semakin kuat di tengah situasi yang tidak menentu ini. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, mulai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan perlahan-lahan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum,
Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, perhatikan baik-baik, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, apa saudara? Iman sebesar ini tidak pernah, katakan saya, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, ini menarik sekali saudara. Ada satu pribadi yang sebetulnya bukan orang percaya, dia orang Romawi, tapi yang luar biasa ketika dia punya masalah, dia tahu kemana dia harus datang. Dia datang kepada Yesus Kristus, dia bawa imannya, dia bawa percayanya. Saya percaya ketika dia datang kepada Yesus, berarti dia percaya sama Yesus. Dia bawa imannya, dia bawa percaya sama Yesus Kristus. Tapi yang luar biasa, ada satu tindakan yang dilakukan oleh orang ini, oleh perwira ini, yang sampai akhirnya mendapatkan pengakuan daripada Yesus Kristus. Di ayat yang ke-10 katakan, aku berkata kepadamu, Yesus berkata begini, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah saudara, kalau pengen tahu kriteria di mata Tuhan, iman tersuci atau iman yang terbesar, itu seperti apa? Sederhana aja saudara. Saya mau tanya, perwira ini punya masalah enggak? Punya. Masalahnya apa? Hambanya sakit. Sakitnya apa? Lumpuh. Berarti nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Ya. Sementara ketika perwira ini membayar lunas hamba ini atau budak ini, tujuannya untuk apa? Membantu, betul? Tujuannya supaya bisa produktif, bisa membantu. Tapi kenyataannya, ternyata hambanya, budak yang sudah dibayar lunas ini nggak bisa produktif. Karena apa? Sakit lumpuh. Saya pengen nanya, rugi nggak sebetulnya? Rugi dong, ya kan? Ini harusnya rugi. Perwira ini rugi, dia sudah bayar lunas, dia sudah beli dengan harga yang mahal untuk bisa membantu dia. Tapi kenyataannya, hambanya, budak yang sudah dibeli ini malah nggak bisa membantu, malah menyusahkan, betul? Lumpuh, repotin ini. Saya berpikir begini, harusnya bisa enggak sih kalau perwira ini buang, tanda kutip, buang hamba yang enggak produktif ini dan dia beli lagi hamba yang lain. Bisa enggak? Oh bisa sekali, bisa. Tapi yang luar biasa, perwira itu enggak lakukan hal itu. Sir. Ya ini menariknya, yang luar biasa perwira itu memperjuangkan budak yang merepotkan dia. Perwira ini memperjuangkan budak yang tidak produktif ini. Dengan cara apa? Dia datang kepada Yesus, dia bawa iman percayanya, dan dia minta supaya Yesus menjamah, supaya Yesus memberikan solusi yang terbaik untuk masa yang sedang dihadapi. Ini luar biasa saudara. Jadi saya baru tahu ternyata begini, di hadapan Tuhan iman yang tersuci atau iman yang terbesar itu seperti ini. Ketika kita mengimani sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu dia. Ketika kita mengimani sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Seberapa banyak kita sebagai orang percaya kita punya iman dan kita pakai iman kita untuk kepentingan diri sendiri. Halo? Di sini enggak ada, saya percaya. Di Bandung mungkin banyak. Biar Bandung aja yang salah enggak apa-apa. Semarang enggak ada yang salah. Ya, seberapa banyak kita sebagai orang percaya kita pakai iman kita untuk memuaskan diri sendiri. Kita pakai iman kita, pakai iman percaya kita untuk bagaimana caranya supaya keinginan kita bisa kita capai, bisa tercapai dalam hidup kita. Salah, itu iman yang biasa, iman yang cetek. Tapi Tuhan rindu supaya iman kita enggak cuma sebatas itu saja dan percaya kita tidak ada jadi ada, bukan itu. Tapi iman terbesar itu ketika kita mengimani sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Nah ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Dan yang diimani sama perwira ini bukan siapa-siapa, budak saudara. Budak. Saudara juga bukan, family bukan saudara, tapi budaknya saudara. Makanya di mata Yesus,
orang ini punya iman yang luar biasa, iman yang tersuci, iman yang terbesar. Ketika kita mengimani sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saya mau bilang saudara seperti ini. Inilah momen yang terbaik ketika kita di tengah situasi yang tidak menentu ini. Pakai iman kita bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi jadi jawaban. Amin saudara. Jadi jawaban untuk orang di luar sana. Bagaimana caranya lewat kehidupan kita, kekristenan kita, kita bisa menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar sana. Amin saudara. Firman Tuhan berkata kita harus jadi garam dan terang. Amin saudara. Garam dan terang. Perhatikan baik-baik, urutan yang pertama garam dulu, bukan terang dulu saudara. Tapi di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang sibuk jadi terang. Kenapa? Karena terang dilihat. Ngerti maksud saya? Jangan jadi terang dulu, jadi garam dulu. Karena urutan yang pertama kita harus jadi garam dulu, baru jadi terang saudara. Garam itu apa? Garam itu enggak dilihat, tapi dirasakan. Amin. Tapi dirasakan, artinya apa? Berdampak, harus mendahului, dilihat saudara. Nah ini momen yang terbaik. Mungkin tidak ada orang yang lihat kita saudara. Tapi ini momen yang terbaik. Di luar sana ada banyak orang-orang yang ingin, yang membutuhkan, maksud saya, yang membutuhkan uluran tangan. Di luar sana banyak orang-orang yang sedang takut, sedang stres, sedang galau dengan kondisi yang sedang terjadi. Dan inilah momen yang terbaik untuk bagaimana caranya kita pakai iman kita. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita pakai iman kita untuk dijawabkan oleh orang-orang di sana. Ayo, apapun yang bisa kita kerjakan dari hal yang paling kecil saudara. Belajar dari perwira ini saudara. Gak ada untungnya kok, gak ada kepentingannya buat diri sendiri saudara. Tapi yang luar biasa, dia bisa, sekalipun dia bisa menggantikan dengan hamba yang lain karena dia tidak produktif saudara. Tapi dia bawa imannya kepada Tuhan dan dia memohon kepada Yesus Kristus untuk supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit itu saudara. Ini luar biasa. Dan biarlah momen di akhir zaman ini, ketika kita tahu ada hal-hal yang tidak menentu sedang terjadi saudara, kita bisa tampil sebagai pribadi-pribadi yang berbeda. Amin saudara. Kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang membuktikan bahwa iman kita bukan sekedar iman untuk diri sendiri, bukan iman yang selfish, tapi selfless, yang siap menjadi dampak, siap menjadi jawaban, siap menjadi berkat untuk orang-orang di luar sana saudara. Amin saudara. Nah ini saudara, bangkitkan kepekaan untuk kita bisa dijawaban bagi orang-orang sekitar kita. Bangkitkan kepekaan itu saudara. Makanya saya coba merenungkan kenapa sampai perwira ini mau melakukan hal itu. Sederhana aja, karena dia punya kasih pasti. Kalau dia tidak punya kasih, tidak mungkin saudara. Betul? Tidak mungkin, karena dia punya kasih. Makanya dia mau pakai imannya, gak sekedar untuk mementingkan dan memuaskan dirinya sendiri, tapi dia pakai imannya untuk bagaimana caranya orang lain bisa diberkati. Haleluya. Amin. Nah ini saudara, ternyata iman yang tersuci di mata Tuhan adalah pakai pada waktu kita memakai iman kita, bukan sekali lagi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana caranya kita pakai iman kita supaya rancangan Tuhan, supaya kehendak Tuhan terjadi di muka bumi ini. Amin saudara. Nah ini makanya kita perlu tangkap pesan ini di akhir zaman saudara. Saya percaya ketika Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak menentu di depan saudara, bukan karena kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Ketika kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, bukan cuma saudara saja yang tidak tahu dan tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan saudara. Orang yang tidak kenal Tuhan pun juga mengalami yang sama saudara. Semua orang mengalami yang sama, semua orang punya perasaan yang sama. Tapi saya percaya sekali, firman Tuhan berkata begini, ketaatan kita itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa saudara. Abraham taat karena dia punya iman, betul? Abraham taat karena dia punya iman kepada Tuhannya. Sekalipun dia harus keluar ke negeri yang ditunjuk oleh Tuhan yang tidak tahu arahnya kemana saudara, tapi dia taat. Kenapa? Karena dia punya iman. Inilah waktu yang terbaik untuk iman kita dilihat sama orang di luar sana, bahwa iman kita bukan iman yang biasa-biasa saja, tapi iman yang tersuci. Kenapa begitu saudara? Karena saya mau bilang buat saudara seperti ini, karena iman itu bertumbuh di tengah ketidakpastian, bukan di tengah kepastian. Setuju? Iman itu bertumbuh di tengah ketidakpastian, bukan di tengah kepastian. Sementara manusia di luar sana sedang menantikan kepastian dan mengharapkan kepastian. Tapi percayalah, justru di tengah ketidakpastian ini kita harus tampil sebagai orang-orang yang punya iman yang tersuci, menunjukkan bahwa kita punya iman yang besar, yang berbeda dengan mereka.
Dan kita mulai aplikasikan lewat apa? Pertolongan, lewat berkat. Bagaimana cara kita jadi berkat? Di luar sana ada banyak orang yang sedang menangis. Banyak orang yang mereka sedang mengais-ngais kehidupan mereka untuk bagaimana caranya bisa melanjutkan hidup mereka satu hari lagi, saudara. Permasalahannya, kita sebagai orang yang punya iman, ketika melihat kondisi seperti itu, apa yang kita kerjakan? Saya mau bilang sama saudara seperti ini, saya tidak pernah menjumpai ketika ada orang bermurah hati pada orang lain, tiba-tiba hidupnya jadi susah. Tidak pernah. Saya tidak pernah menjumpai ketika ada orang menjadi berkat untuk orang lain, hidupnya tiba-tiba jadi miskin. Tidak pernah, saudara. Tapi yang saya jumpai, yang saya percaya, yang saya lihat begini, ketika ada orang bermurah hati pada orang lain, hidupnya pasti diangkat oleh Tuhan. Amin. Ketika ada orang, sekalipun dia punya masalah, tapi dia tidak memikirkan masalahnya sendiri, tapi dia bagaimana caranya lewat hidupnya yang sedang bermasalah itu menjadi berkat untuk orang lain, menjadi jawaban bagi orang lain. Saya yakin, saya percaya, yang model begini, yang disukai sama Tuhan. Jujur saudara, pada waktu kita semakin memikirkan kepentingan diri kita sendiri, semakin kita selfish. Semakin kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri, semakin kita ini akhirnya jadi orang-orang yang self pity, mengasihani diri sendiri. Bukan kekuatan yang kita dapatkan, tapi saya percaya semakin kita jadi berkat, semakin kekuatan ditarik dari surga untuk hidup kita, saudara. Berkat, bagaimana menjadi berkat, itu bisa menjadi kekuatan yang baru dalam gambar beri kita. Kenapa? Karena iman yang tersuci adalah ketika kita mengimani sesuatu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata ini, berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, berdoalah dalam Roh Kudus. Yang kedua yang harus kita bangun dalam hidup kita, ya, berdoa dalam Roh Kudus. Apa maksud berdoa dalam Roh Kudus? Berdoa dalam Roh Kudus itu adalah bangun hubungan intim kita yang lebih berkualitas dengan Tuhan. Kenapa harus berdoa dalam Roh Kudus, saudara? Karena begini, coba kita lihat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Saya yakin, saya percaya kita semua sudah sering baca ayat ini, tapi kita mau lihat kembali, kita mau renungkan kembali dari sudut yang berbeda, saudara. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan jelas katakan sebab segala sesuatu, katakan saya segala sesuatu. Sekali lagi, segala sesuatu. Dari siapa? Dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beberapa hamba Tuhan menjabarkan satu ayat ini berkata begini, saya berkata itu betul sekali bahwa apapun yang kita kerjakan, ujung-ujungnya harus nama Tuhan dipermuliakan. Setuju? Setuju? Saya setuju dengan hal itu, saya aminkan hal itu, tapi kita melihat hari ini dengan sudut pandang yang berbeda. Sekali lagi katakan dengan saya, segala sesuatu. Nah, firman Tuhan katakan, segala sesuatu. Coba lihat tangan kita, apa yang kita miliki yang ada di tangan kita. Kita nggak bisa berkata, Pak, saya tidak punya apa-apa. Ada dari anak muda di sini yang tidak punya orang tua, mungkin ada, tapi kita pasti punya orang tua. Sebelum kita ada, pasti ada orang tua kita dulu, betul? Betul? Ada orang tua. Ada di sini yang sedang kerja, berarti punya pekerjaan, betul? Ada di sini yang sedang sekolah, sedang studi, berarti ada kesempatan untuk bisa studi, betul? Setuju? Ya kan? Atau mungkin ada di sini yang sudah jadi suami, berarti diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa menjadi seorang suami. Nah, beberapa dari kita berpikir begini, hal-hal yang rohani adalah ketika hal-hal yang kita kerjakan di gereja. Ya kan? Jadi pada waktu hari Minggu kita pelayanan itu rohani, pekerjaan rohani. Tapi saya mau bilang saudara seperti ini, kalau hari ini kita sedang sekolah, sekolahmu itulah ibadahmu. Amin. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak sekali anak-anak yang gak punya kesempatan bisa sekolah, sementara mereka pengen sekolah. Nah kalau kita sekarang bisa sekolah, puji Tuhan, berarti Tuhan kasih kesempatan sama kita untuk kita bisa sekolah. Dari siapa? Dari Tuhan. Kalau sekarang kita bisa kerja,
apapun pekerjaan kita, apapun bagian yang kita kerjakan, mau besar, mau sedang, mau kecil sekalipun. Oh puji Tuhan, di luar sana masih ada banyak orang yang sedang mengais-ngais pekerjaan. Mungkin mereka lebih jago, lebih hebat, detailnya lebih banyak dari kita, tapi mereka nggak punya kesempatan yang sama seperti kita. Kalau sekarang kita bisa kerja, apapun pekerjaannya, berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja. Saya mau tanya, pekerjaan saudara dari Tuhan nggak? Setuju nggak segala sesuatu dari Tuhan? Jadi suami, jadi seorang istri. Di luar sana banyak Jonas, tahu Jonas? Jomblo ngenes. Tapi anak Tuhan enggak ada yang Jonas, amin. Oh iya, enggak ada. Jauh sebelum kita memikirkan jodoh kita, Tuhan udah siapkan jodoh kita yang terbaik. Ya, jadi enggak usah pusing gitu dengan jodoh kita, anak-anak muda. Senggol kanan kiri bilang, enggak usah pusing. Ya kan? Jadi ketika saya bisa jadi seorang suami dari istri saya, artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, memberikan anugerah kepada saya untuk menjadi seorang suami, memberikan anugerah kepada saya untuk bisa memiliki sebuah keluarga. Jadi status suami itu rohani enggak? Rohani. Rohani. Status istri rohani juga. Enggak peduli model kayak gimana istri kita, enggak peduli model gimana suami kita, itu rohani. Amin. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, apapun itu adalah rohani. Kenapa? Karena semua berasal dari Tuhan. Amin. Jadi gini, everything is spiritual. Amin. Everything is spiritual. Kerja di kantor itu rohani, bukan sekuler. Dagang, buka toko sendiri itu rohani. Amin. Sekolah itu rohani. Jadi pekerjaanmu itu adalah ibadahmu sebetulnya. Studimu adalah ibadahmu. Amin. Amin. Nah, kenapa? Karena semua kita sepakat semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Ya, jadi everything is spiritual. Nah, permasalahannya begini, kalau kita sepakat kan kita sadar bahwa everything is spiritual karena semuanya berasal dari Tuhan yang adalah roh, maka kita harus memulainya, menjalaninya di dalam roh. Setuju? Setuju? Kalau kita udah sepakat bahwa everything is spiritual, dagang yang aku mulai, yang aku rintis dari nol, dari kecil, itu spiritual. Kenapa? Karena dari Tuhan yang kasih kesempatan. Ketika aku kerja, itu pekerjaanku, apapun pekerjaanku itulah spiritual. Kenapa? Karena dari Tuhan yang memberikan kesempatan mereka bisa kerja. Kalau kita sepakat semua everything is spiritual, maka kita harus melakukan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini yang adalah spiritual itu. Dengan memulainya, menjalaninya bersama dengan Roh Kudus. Amin. Ini penting sekali. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika awal-awal mereka memulai sesuatu, mereka antusiasnya luar biasa, passionate-nya luar biasa. Tapi ketika ada mulai kendala, ada tantangan, ada pergumulan terjadi, di tengah jalan mereka putus harapan. Di tengah jalan mereka berhenti di tengah jalan sekarang. Kenapa? Karena mereka lupa. Mereka memulainya bukan melibatkan Roh Kudus. Mereka memulai karena apa? Karena mereka merasa mereka mampu untuk memulainya. Mereka memulainya bukan karena melibatkan Roh Kudus, tapi kenapa mereka memulai? Karena mereka merasa itu bidang saya. Ingat kita terbatas, tapi kita punya kuasa yang tidak terbatas. Itu Roh Kudus. Dan apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki, apapun status kita adalah rohani. Everything is spiritual. Makanya sebab segala sesuatu dari siapa? Tuhan yang adalah roh. Jadi kita harus mengerjakannya di dalam roh. Makanya Musa berdoa yang indah sekali di Mazmur yang ke-90 ayat yang ke-14. Ini doa Musa yang luar biasa, ini indah sekali doanya. Mazmur 90 ayat yang ke-14 ya. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-14. Sekalipun ini kitab Mazmur tapi inilah doanya Musa, Saudara. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ini doanya Musa setiap pagi ya. Jadi begitu dia melek mata, ada hari yang baru, ada pagi yang baru, dia berdoa seperti ini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu.
supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Inilah yang dibangun sama Musa, ini yang dilakukan sama Musa setiap hari. Jadi ketika dia bangun pagi, pertama kali yang dilakukan ini, kenyangkanlah kami di waktu pagi. Artinya ketika ada hari yang baru, dia percaya ada berkat yang baru. Siapa yang percaya di setiap hari yang baru ada berkat yang baru? Amin. Tapi masalahnya begini, tidak bisa dipungkiri, memang ada berkat yang baru dari Tuhan. Tapi di hari yang baru itu juga ada masalah yang baru. Setuju? Siapa yang mengalami hal seperti itu? Kita udah berhati-hati sekali untuk enggak kena masalah. Masalah bisa datang dari orang lain. Betul? Kita udah persiapan begitu rupa sekali supaya enggak kena masalah. Tapi masalah bisa datang dari sekitar kita. Jadi kita sepakat di hari yang baru ada berkat yang baru. Amin. Saya percaya sekali hal itu. Tapi di hari yang baru itu pula ada juga masalah yang baru, di mana masalah yang baru kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Makanya Musa berdoa seperti itu. Setiap hari di hari yang baru Musa berdoa, kenyangkanlah kami di waktu pagi hari. Kayak akan terjemahkan ini supaya kita bisa tangkap pesannya dengan sederhana. Kata kenyangkanlah ini ternyata bobotnya luar biasa sekali. Saudara tahu enggak arti kenyangkanlah ini seperti apa? Ini diterjemahkan nih, seperti seorang ibu yang menyusui anak bayinya. Wow, ini luar biasa. Kata kenyangkanlah ini itu diterjemahkan seperti seorang ibu yang sedang menyusui anak bayinya. Apa yang didapatkan oleh seorang anak bayi ketika disusui oleh ibunya? Yang pertama, rasa aman, amin. Yang kedua, rasa nyaman, amin. Yang ketiga, rasa puas, amin. Yang keempat apa? Kekuatan. Kekuatan. Jadi Musa berdoa seperti ini setiap pagi, kenyangkanlah kami. Kenapa? Karena Musa sadar di hari yang baru dia percaya ada berkat yang baru, tapi di hari yang baru pula dia juga nggak bisa pungkiri ada masalah yang baru. Makanya sebelum dia memulai segala aktivitasnya, dia berkata begini, kenyangkanlah saya, kenyangkanlah kami. Dengan kata lain begini, Tuhan aku nggak mau bikin apa-apa dulu, Tuhan aku nggak memutuskan apa-apa dulu, Tuhan aku tidak mau ngerjakan apa ini dan itu dulu, tapi aku mau supaya apa? Supaya aku terkoneksi dengan Tuhan dulu. Itu yang lebih penting, saudara. Artinya apa? Dia memulai segala sesuatunya di dalam roh. Dia melipatkan roh, dia melipatkan Tuhan, dia melipatkan kedaulatan Tuhan atas kehidupannya, saudara. Nah permasalahannya, ketika ada hari yang baru dalam hidup kita, siapa yang pertama kali kita lipatkan? Dan apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, saudara? Musa tahu dia berdoa seperti itu. Kenapa? Karena Musa tahu betul di hari yang baru ada masalah yang baru. Dia harus memimpin begitu banyak bangsa yang bukan gampang dipimpin, saudara. Bangsa Israel ini bukan tipikal kayak anak sekolah minggu yang nurut-nurut dan taat semua. Enggak. Tapi bangsa Israel ini tipikal orang-orang yang kalau orang kuno bilang ya, emak saya dulu bilang gini, kukwai. Kukwai itu begini, antik, susah diatur. Pengennya di ngertiin terus tapi tidak bisa ngertiin orang lain, ini kukwai deh. Ya. Musa tahu sekali ketika dia bangun ada berkat yang baru, tapi juga ada masalah yang baru banyak sekali. Makanya dia berkata sama Tuhan, Tuhan kenyangkanlah kami. Artinya seperti ini, seperti seorang ibu yang menyusui anak bayinya. Ketika ibu menyusui anak bayinya, yang dia dapatkan rasa aman, rasa nyaman, rasa puas, dan kekuatan. Amin, saudara. Nah ini luar biasa, artinya gini, penting sekali dalam hidup kita untuk kita melibatkan Roh Kudus dari setiap apapun yang kita kerjakan. Amin, saudara. Jangan bikin apa-apa dulu sebelum kita terkoneksi dengan Tuhan. Jangan memutuskan apapun sebelum kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan memutuskan apapun sebelum kita berdoa atau membangun hubungan kita yang lebih berkualitas lagi dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari bangunlah, berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya kita membangun hubungan intim kita yang berkualitas dan lebih berkualitas lagi dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi yang harus didandani, yang harus kita bangun itu yang enggak kelihatan, bukan yang kelihatan. Roh kelihatan enggak? Roh enggak kelihatan. Tapi jujur, di akhir zaman ini orang lebih sibuk mendandani yang kelihatan daripada yang enggak kelihatan. Memoles yang kelihatan daripada yang enggak kelihatan. Itu wajar, saudara. Kenapa? Karena kita salah sebut. Kenapa salah sebut? Karena biasa begini, manusia terdiri daripada 3 unsur. Apa itu 3 unsur? Tubuh, jiwa, dan roh. Setuju? Betul? Ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan nyebutnya gitu kan? Tubuh, jiwa,
dan roh. Yang betul itu bukan tubuh, jiwa, dan roh. Urutan yang pertama itu bukan tubuh tapi roh. Yang kedua jiwa, baru tubuh. Nah, karena saking terbiasanya kita menyebut tubuh, jiwa, dan roh, maka fokus kita juga salah. Fokus kita mendandani tubuh. Fokus kita mendandani apa yang kelihatan. Kita lupa yang harus kita dandani sebetulnya adalah bagian yang tidak kelihatan, yaitu roh. Kehidupan roh kita yang harus kita dandani. Kehidupan roh kita yang harus kita bangun lebih berkualitas lagi. Makanya firman Tuhan berkata, berdoalah dalam Roh Kudus. Sehebat-hebatnya kita pasti akan mentok juga. Makanya kita butuh Roh Kudus. Makanya kita harus bangun keintiman kita dengan Roh Kudus lebih dari sebelumnya. Karena yang harus kita bangun bukan tubuh dulu. Yang harus kita dandani bukan tubuh dulu, tapi roh dulu. Roh, jiwa, dan tubuh. Ketika roh kita atau kehidupan rohani kita ini berkualitas bersama dengan Tuhan, otomatis jiwa kita tenang, setuju? Jiwa kita tenang. Firman Tuhan berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita tidak mungkin bisa dekat kalau kita tidak punya keintiman, betul? Maka ini harus kita bangun, kita harus dandani ke area rohani kita harus lebih hebat, lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa? Karena ketika roh kita kuat, jiwa kita pasti tenang. Kalau jiwa kita tenang, tubuh sehat gak? Pasti sehat. Amin. Tubuh pasti sehat. Sementara kita dibalik. Kita mendandani bagaimana memoles tubuh menjadi cantik dan lebih indah lagi. Tapi kita lupa. Yang terpenting sebenarnya adalah mendandani atau membangun kehidupan rohani kita. Lebih daripada kehidupan jasmani kita. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat. Jadi jangan dibalik-balik ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Prioritas pertama dalam hidup kita adalah roh. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18. Sebentar kita akan selesai di sini. Bisa ajak saudara untuk melihat ini dulu. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami baharui dari sehari ke sehari. Nah, coba fokus di dulu ya. Kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Siapa yang setuju kalau manusia lahiriah, manusia tubuh kita yang terbatas ini pasti merosot? Setuju? Pasti merosot. Mau ada masalah kek, enggak ada masalah kek, ada pergumulan, enggak ada pergumulan, pasti merosot, betul? Pasti merosot dengan sendirinya. Sekarang saya ini algojo. Tahu algojo? Almost gocap loh. Umur saya hampir tak lagi 50 tahun. Saya enggak bisa memperlakukan hidup saya, tubuh saya yang hampir 50 tahun ini seperti ketika tubuh saya umur 20 tahun. Enggak bisa. Karena apa? Karena walaupun ada masalah kek, enggak ada masalah kek, pasti merosot dengan sendirinya kok. Pasti merosot. Zaman dulu umur 20 tahun saya tidak perlu pakai kacamata plus. Sekarang karena hampir 50 tahun saya harus pakai kacamata plus. Dibantu dengan kacamata plus. Kenapa? Ada yang merosot kualitasnya. Dulu saya kalau makan sate kambing 29 bisa satu kali makan 20 tusuk. Nah dulu. Sekarang coba makan 20 tusuk, habis itu UGD. Gak mungkin. Kenapa? Karena biar bagaimanapun tubuh lahiriah pasti merosot. Mau ada masalah kek, enggak ada masalah, mau ada corona, enggak ada corona, pasti merosot, betul? Itu hukum alam, saudara. Tapi yang luar biasa, ya, Paulus dan kawan-kawan berkata begini, memang tubuh lahiriah merosot, tapi namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, artinya sebuah akumulasi, sebuah kebiasaan yang dibaharui. Mereka tahu ternyata mereka harus fokus bukan mendandani apa yang kelihatan, tapi fokus yang enggak kelihatan. Karena itu sumber kekuatan mereka bisa sukses dalam pelayanan mereka. Coba kita lihat ya, ketika manusia lahiriah mereka atau manusia roh mereka dibaharui dari hari ke sehari, apa yang dihasilkan saudara. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17, ayat selanjutnya saudara. Ini yang terjadi saudara, ayat yang ke-17-nya. Dengan mudah mereka bisa berkata begini loh saudara. Dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebelum saya lanjutkan, coba kita renungkan baik-baik. Ada enggak penderitaan itu ringan? Ada enggak? Enggak ada. Kalau kata penderitaan itu bobotnya enggak mungkin ringan, pasti berat, betul? Pasti berat. Tapi dengan mudah sekali mereka ngomong begini, sebab penderitaan ringan ini. Ya. Jadi mereka menganggap penderitaan yang mereka alami dalam pelayanan mereka itu ringan. Kenapa? Karena mindset mereka sudah diubahkan. Kenapa cara mereka berpikir tentang penderitaan itu ringan? Kenapa mereka bisa berkata seperti itu? Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Karena apa? Manusia roh mereka dibaharui. Jadi yang berat jadi ringan. Karena logikanya kan enggak mungkin tuh. Kok mana ada penderitaan itu ringan? Penderitaan itu enggak ringan, pasti berat. Tapi orang yang manusia rohnya semakin kuat, apapun yang terjadi di luar sana, dianggap ringan. Amin. Karena yang menghadapinya bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi dengan kekuatan roh. Selanjutnya ayat yang 18. Sebab kami tidak, ini kuncinya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya berdoa saudara mengalami kekekalan daripada Tuhan. Karena yang kita fokuskan, yang kita pusingkan, yang kita bangun hari ini, di akhir-akhir zaman ini, bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Artinya manusia roh kita terus bangun, kita fokus di area itu. Kita harus terus memberdandani bagaimana cara manusia roh kita, manusia batiniah kita lebih kuat lagi daripada manusia lahiriah kita. Karena ini yang harus kita bangun, saudara. Ingat firman Tuhan berkata ini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, luar biasa. Percayalah kalau saudara sudah jadi pilihan Tuhan, amin. Bersyukur kalau kita jadi pilihan Tuhan. Dari sekian miliar orang yang ada di dunia ini, saudara masuk pilihan Tuhan, amin. Senggol kanan kiri, ingatkan, kamu adalah pilihan Tuhan. Tapi yang luar biasa begini saudara, Tuhan gak cuma sekedar memilih hidup saudara, memisahkan saudara dari dunia, tapi yang luar biasa Tuhan memberikan status kepada saudara. Statusnya itu apa? Imamat yang rajani, imamat yang rajani. Perhatikan baik-baik urutannya, sekali lagi urutannya, imamat dulu baru rajani. Apa sih imamat yang rajani? Imamat itu apa? Area kerohanian kita. Imam itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menjadi mediator antara umat dengan Tuhan, betul? Penghubung antara umat dengan Tuhan. Jadi imamat itu artinya apa? Kita memperhatikan, membangun manusia roh kita. Ya. Lalu rajani itu apa? Rajani begini, rajani itu bicara tentang kesejahteraan. Rajani bicara tentang berkat. Rajani bicara tentang sukses, betul? Gak salah sih saudara, gak salah. Tapi urutannya bukan yang pertama. Yang pertama apa? Imamat. Yang rajani, jangan dibalik, bukan rajani yang imamat, salah. Nah di akhir zaman ini ada sebuah konsep yang bahaya sekali, ini salah. Kalau enggak diberkati sama Tuhan, berarti Tuhan enggak berkenan. Kalau enggak sukses, enggak berkenan sama Tuhan, wah ini ngeri sekali. Jadi makanya akhirnya di akhir zaman ini anak-anak Tuhan fokusnya membangun, mengejar di area apa? Rajani. Karena ini jadi barometer berkenan atau enggak berkenannya Tuhan atas hidup kita. Salah. Firman Tuhan yang lain berkata begini, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidup kita. Jangan dibalik-balik, saudara. Imamat yang rajani artinya prioritas utama kita adalah bangun kehidupan rohani kita lebih daripada kehidupan jasmani kita. Amin. Jadi kita nggak bisa memakai atau mempergunakan diberkati atau enggak diberkati, sukses atau enggak sukses itu jadi ukuran Tuhan berkenan sama kita. Enggak bisa, saudara. Berkat itu bukan bicara masalah materi saja, amin. Bukan, saudara. Tapi hari ini kita enggak bicara masalah itu. Tapi saya cuma meluruskan saja bahwa status yang diberikan sama Tuhan adalah yang pertama, imamat yang rajani. Artinya kita harus hebat, kita harus kuat di area kerohanian kita. Karena keimamatan artinya bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus hebat di area itu. Artinya apa? Kembali lagi pada bicara tentang kehidupan roh kita.
kehidupan roh kita. Saya mau bilang bahwa saudara, kalau saudara kuat di area roh kita, apapun yang terjadi di luar sana tidak akan bisa menghentikan langkah kita. Amin. Boleh saya cerita sedikit ilustrasi? Boleh ya. Ada satu sekolah yang sangat miskin sekali di desa yang sangat miskin sekali. Susah hidupnya, makanannya susah. Guru volunteer ngajari sekolah itu. Satu kali guru ini mau ngajarin sama murid-muridnya supaya gini, sekalipun hidupmu susah sekarang, tapi jangan punya mental susah. Kamu harus berani bermimpi. Kamu harus bisa punya mimpi yang besar. Kamu harus bisa berhasil nanti. Dimulai dari mimpi dulu. Jangan lihat kenyataan yang ada sekarang. Oh, diajarkan seperti itu, dimotivasi seperti itu. Gurunya punya hati untuk bagaimana caranya anak-anaknya nanti jadi orang sukses semuanya. Lalu diteslah satu persatu murid-muridnya untuk ditanya satu persatu. Pengen dites, pengen tahu mimpinya apa sih? Mereka udah berani bermimpi belum? Lalu dites satu murid perempuan yang menonjol. Tanya, namanya, sebut saja namanya Mehua. Ada di sini nama Mehua? Enggak ada ya. Mehua. Nah, ditanggil, Mehua, ya Bu, coba kamu ceritakan sama teman-temanmu, sama ibu, mimpimu yang terbesar untuk masa depanmu apa? Wah, ini orang hidupnya susah sekali, makannya susah. Tiba-tiba Mehua merenung sebentar, terus Mehua ngomong gini, Bu, saya punya mimpi, enggak cuma satu, luar biasa, banyak mimpi saya, puji Tuhan. Yang pertama, saya nanti mimpi pengen jadi dokter. Luar biasa, hidup boleh susah, tapi mimpi jadi dokter sah gak masalah, saudara ya. Pengen jadi dokter, puji Tuhan. Tapi enggak dokter biasa loh, maksudnya apa? Dokter spesialis, hebat, boleh enggak? Boleh aja, sah saja. Dokter spesialis apa? Kandungan, luar biasa, ya kan? Punya mimpi udah mulai spesifik, berani punya mimpi spesifik, detail, punya kandungan, hebat. Sudah, masih ada lagi, apa itu? Nanti kalau sudah jadi dokter kandungan, saya pengen punya rumah sakit bersalin sendiri, luar biasa. Mimpi semakin gede gak saudara? Semakin gede, sah saja, boleh aja, enggak masalah, mimpi gratis kok. Ya kan? Saya pengen punya rumah sakit gratis sendiri. Nanti ada satu program khusus yang akan memberikan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena saya dulu lahirnya di dapur. Mama saya saking miskinnya, saya harus lahir di dapur. Enggak masalah, boleh aja. Udah punya mimpi besar, sukses, habis itu murah hati. Bagus gak? Bagus nih si Mehua ini ya. Habis itu dipikir sudah berhenti. Sudah, masih ada lagi, apa itu? Nanti saya mau beliin rumah papa mama saya, rumah yang layak. Karena rumah yang sekarang ini sasino, sana sini nongol. Ya, sempit gitu loh saudara ya. Rumah yang besar, di belakang rumah itu nanti ada kebunnya, di belakang kebun itu ada kandang sapinya, ada kandang ayamnya supaya papa saya, mama saya bisa berternak, supaya bisa berkegiatan. Luar biasa, punya cita-cita yang mulia. Hebat gak? Hebat. Saya mau nanya, berarti kaya enggak? Kaya enggak? Kaya banget ya. Ya kan, luar biasa, punya rumah sakit bersalin sendiri, dokter yang berhasil, habis itu punya rumah yang besar sekali, kaya luar biasa. Hebat. Teman-teman yang dengerin mimpinya si Mehua ini sampai bengong. Kok iso ya punya mimpi seperti itu? Kenapa? Karena kenyataannya hidup mereka susah sekali. Bisa makan aja hari itu sudah puji Tuhan. Tapi ini Mehua mimpinya kemana-mana. Hebat gitu loh. Sampai teman-temannya bingung. Akhirnya sudah. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Hebat. Ciami, mimpimu Ciami. Lalu dipanggil sekarang murid laki-laki, dia perempuan kan, ini laki-laki. Laki-laki namanya Peng-an. Ada nama Peng-an di sini? Enggak ada, nama aku sendiri soal itu. Tan Peng-an, itu saya ya. Peng-an, sebutkan mimpimu, ceritakan mimpimu yang besar, yang terbesar. Apa kira-kira mimpimu yang besar nanti kalau kamu udah dewasa? Si Peng-an mulai bingung saudara. Kenapa? Karena dia tidak punya mimpi sama sekali. Kenapa? Hidupnya susah. Waktu dengerin mimpinya si Mehua udah ngeri duluan kan saudara. Dia pikir mimpi apa ya? Semua mimpi yang besar sudah diraup semua sama si Mehua. Aku mimpi apa? Bingung gitu. Bentar bu, saya merenung dulu. Lalu kami minta waktu sebentar dan dia mulai merenung dan tiba-tiba dia membelalakan mata dan dia berkata, Bu, saya punya mimpi satu. Mimpi saya tidak banyak kayak Mehua. Mimpi saya cuma satu, tapi mimpi saya lebih besar dibanding mimpinya Mehua. Orang penasaran semua, gurunya penasaran, teman-temannya penasaran. Kira-kira mimpinya apa sih? Ini mimpi apa sih? Kok katanya cuma satu tapi lebih besar daripada mimpinya si Mehua? Sederhana aja ternyata saudara, mimpi cuma satu, yaitu apa? Nanti kalau saya besar, apa itu? Pokoknya nanti kalau saya sudah dewasa, ya apa? Cepetan gitu loh ya. Kira-kira apa? Nanti kalau saya dewasa bu, saya sudah besar bu, saya sudah berhasil bu, nggak tahu gimana caranya, saya harus kawin nih si Mehua.
Lek mewah tadi bojoku bu, semua yang dimiliki mewah menjadi milikku juga. Haleluya. Saya mau bilang sama saudara, kalau kehidupan rohani kita, kualitas keimanan kita dengan Tuhan kuat, hebat, lebih dari segalanya. Saya mau bilang sama saudara, saudara sudah memiliki segalanya. Amin. Ketika saudara memiliki Yesus, saudara memiliki segalanya dalam kehidupan saudara. Amin. Ada yang dunia tidak pernah bisa berikan dalam hidup kita, dan itu sudah ada di tangan kita. Permasalahannya, karena kita terlalu sibuk mendandani yang jasmani saja, tapi kita lupa yang utama, yang prioritas adalah rohani kita. Ayo bangun kehidupan roh kita lebih lagi daripada sebelumnya, saudara. Di akhir zaman ini cuma itu yang menjadi jawaban kita. Di akhir zaman ini yang semakin susah cuma itu yang jadi kekuatan kita, saudara. Kehidupan rohani kita. Kita harus intim lagi dengan Roh Kudus lebih dari sebelumnya, saudara. Ayat terakhir saya janji, ini terakhir, sungguh-sungguh terakhir ya. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Bahasa Indonesianya berkata begini, saudara. Amsal 18 ayat ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, di firman Tuhan di Amsal 18 ayat 14 ini di bahasa Indonesianya berkata orang yang bersemangat dapat apa? Menanggung penderitaannya, bersemangat. Nah, kalau kita dengar kata semangat agak sedikit relatif, betul? Semangat saudara dengan semangat saya pasti beda, betul? Semangat saya dengan semangat saudara pasti beda, betul lah. Kalau kita dengar kata semangat itu mungkin ya kita berpikir ya yel-yel itu semangat, saudara. Nah, saudara, sebelum kita mau bahas ayat ini, saya mau bilang sama saudara seperti ini. Ada satu buku yang luar biasa, judulnya Survival Skill. Survival Skill. Penulis buku ini mengumpulkan 200 orang, ya 200 orang hebat, 200 orang sukses di bidang mereka masing-masing. Dan 200 orang ini gak cuma sekedar sukses, tapi juga bertahan dengan suksesnya. Karena ada banyak orang sukses, tapi gak bertahan. Nah, 200 orang yang sukses ini, di bidang mereka masing-masing, ini sukses di bidang mereka, hebat di bidang mereka, tapi juga bertahan sekalipun situasi sulit. Nah ini, dikumpulkan 200 orang ini, dibuat angket, pengen tahu, cari tahu, kenapa, kunci apa yang bisa membuat mereka sukses, dan bertahan ketika ada masalah. Tetap sukses gitu. Lalu jawabannya mengejutkan, saudara. Orang berpikir sukses karena skill, orang berpikir sukses karena kepandaian. Ya, kepandaian saya setuju sekali, kita harus belajar. Tapi ternyata jawabannya seperti ini, saudara. 20%. Ya, 20%. Orang itu bisa sukses dan bertahan dengan suksesnya. Karena apa? Jawabannya sederhana. Skill, talenta, kemampuan, apa lagi? Kepandaian. Terus apa lagi? Link, hubungan. Itu 20%. Saya berpikir yang paling besar presentasinya itu, tapi enggak, ternyata yang paling kecil. Lalu kan apa, pertanyaannya apa yang 80%? Apa yang paling besar presentasinya? Sederhana aja. Ternyata yang membuat mereka bisa sukses dan bertahan dengan sukses mereka di situasi yang sulit, yang 80% apa? Antusias. 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 Kata lain antusias itu apa sih? Semangat. Antusias. Nah, saudara, saya ternyata baru tahu, bukan baru tahu, maksudnya baru sadar kembali ternyata antusias ini akar katanya dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Dua kata yang digabungkan, en plus theos, ya. En dan theos. Jadi antusias itu akar katanya dari bahasa Yunani, dari dua kata en dan theos. En itu artinya apa? Di dalam. Theos itu apa? Tuhan. Wow. Jadi kita bisa tangkap, orang dunia pun mengakui 80% yang membuat orang bisa sukses dan bertahan dengan suksesnya di tengah situasi yang sulit, bukan kepandaiannya, tapi ketika di dalam Tuhan. En theos, antusias. Itu ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Spiritual enggak ini? Spiritual. Di dalam Tuhan, entheos. Nah, kembali ke Amsal pasal 18. Bahasa Indonesianya orang yang bersemangat, ya kan? Dapat, ya. Tapi bahasa Inggrisnya perhatikan baik-baik. Ini lebih menarik. The spirit of a man will sustain him in sickness.
Perhatikan baik-baik. Bahasa Indonesia berkata apa? Orang yang bersemangat. Tapi di bahasa Inggrisnya berkata apa? The Spirit. Ada kata the Spirit. Bicara tentang apa? Roh. Amin. Amin. Yang bisa membuat kita bertahan di situasi yang semakin sulit di akhir zaman ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita punya link, bukan karena kita kaya, bukan. Tapi karena roh Tuhan. Amin. Karena roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Cuman itu saja yang bisa membuat kita bertahan di akhir zaman ini. Cuman itu saja yang bisa mendatangkan kekuatan yang terus diperbaharui dalam hidup kita di tengah situasi yang semakin sulit ini. Spirit of Lord, Spirit of God dalam hidup pribadi kita. Karena firman Tuhan jelas katakan, the spirit of man will sustain him in sickness. Yang bisa membuat kita bertahan dalam kesakitan, yang bisa membuat kita bertahan dalam pergumulan dan penderitaan adalah spirit. Amin. Sekali lagi, manusia roh harus lebih dibangun daripada manusia jasmani kita. Amin, saudara. Karena itulah satu-satunya yang bisa membuat kita bertahan. Itulah satu-satunya yang bisa membuat hidup kita bisa melewati apa yang ada di hadapan kita. Bukan karena kita pandai. Ada saatnya kepandaian tidak bisa digunakan. Ada saatnya kekayaan itu tidak bermanfaat. Ada saatnya talenta kita pun gak bisa menolong hidup kita. Tapi ada satu yang luar biasa. Ada satu pribadi yang luar biasa yang bisa menolong kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, sumber penolong hidup kita, sumber kekuatan kita. Maka yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Selain kita bangun iman kita di atas dasar iman yang tersuci, kita harus bangun kehidupan rohani kita lebih dari sebelumnya. Kita harus lebih melipatkan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan pribadi kita. Jangan bikin apa-apa, jangan putuskan apa-apa sebelum kita mendapatkan konfirmasi daripada Roh Kudus. Jangan melakukan apa-apa sebelum kita dikenyangkan oleh Roh Kudus. Seperti seorang ibu yang menyusui anak bayinya, mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, kekuatan, dan rasa puas. Seperti itulah harusnya kita bangun kehidupan rohani kita setiap hari. Waktu pagi hari kita bangun pagi, apa yang pertama kali kita ingat? Siapa yang jadi prioritas dalam hidup kita? Mari kita budayakan kembali, lupakan segalanya. Tinggalkan lebih dahulu, tapi utamakan Kristus dalam hidup kita. Bangun manusia roh kita, terkoneksi sejak awal di hari yang baru. Karena itulah yang bisa jadi sumber kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari ke depan kita. Manusia roh kita lebih hebat, lebih kuat daripada manusia jasmani kita. Ayo bangun manusia rohani kita lebih dari sebelumnya. Jangan sibuk mendandani apa yang kelihatan, tapi dandani apa yang tidak kelihatan. Roh jadi prioritas dalam hidup kita. Karena the spirit of man will sustain him in sickness. Yang bisa membuat kita bertahan bukan karena pandai kita. Yang membuat kita bisa bertahan dari kesusahan kita bukan karena hebatnya kita, tapi karena spiritnya kita. Spiritnya Tuhan dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa kita beri ruang waktu yang terbaik untuk jadi penguasa dan jurumudi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ambil waktu sesaat untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini bukan sekedar menjadi pengetahuan yang baru, tapi biarlah firman ini menjadi kehidupan yang baru dalam hidup kita. Pada waktu kita gak cuma sekedar berhenti sampai memahami saja, tapi kita masuk lebih dalam lagi untuk mengalami apa yang sudah kita pahami. Jadilah orang-orang percaya yang gak cuma sekedar punya iman, tapi pakailah iman kita bukan untuk kepentingan pribadi kita. Pakailah iman kita bagaimana caranya supaya kehendak Tuhan harus terjadi lewat kehidupanku. Pakailah iman kita untuk bagaimana kita bisa mengimani sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita mulai berpikir untuk bagaimana apa yang kita imani ini bisa jadi berkat, bisa didampak untuk orang-orang sekitar kita. Munculkan kepekaan, bangun kepekaan kita
atas kebutuhan dari orang-orang sekitar kita. Jangan berhenti sampai di simpati, tapi berempatilah. Jadilah solusi, jadilah jawaban dari apa yang bisa kita kerjakan. Semua orang punya masalah, saya punya masalah, tapi stop memikirkan masalah kita, tapi mulai memikirkan apa yang bisa kita kerjakan untuk orang-orang sekitar kita. Apa yang bisa kita kerjakan ketika ada situasi seperti ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Disitulah dunia akan melihat Kristus Yesus yang benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Pakai iman kita, sekali lagi, pakai iman kita. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk hasrat Tuhan terjadi lewat hidup kita. Dan bangun hidup rohani kita lebih dari sebelumnya. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Karena memang Roh Kuduslah satu-satunya kekuatan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya. Dan saat ini Kau lanjutkan karya yang terbaik Tuhan. Kau lawat satu persatu dari setiap umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba bersyukur kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan biarlah Kau lawat satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupan mereka. Bawa setiap kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dari dimensi roh kami. Untuk kami boleh melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami melakukan bagian yang natural dan biarlah Tuhan sendiri yang melakukan yang supranatural. Dan kami percaya, sungguh percaya Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Seberapa besar kami percaya, sebesar itu pula yang akan kami dapatkan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan kehidupan kami menjadi sama seperti Kristus. Karena seharusnya kami menjadi sama seperti siapa yang kami percaya. Nah, hari ini Tuhan ajar setiap kami Roh Kudus untuk kami semakin melakukan apa yang dikehendak Tuhan. Pakai iman kami enggak cuma sekedar untuk kepentingan pribadi kami. Pakai iman kami untuk jadi jawaban. Kami enggak cuma sekedar bisa melihat, tapi mampukan setiap kami bisa bertindak, berbuat sesuatu supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, apapun jadi pergumulan dalam hidup mereka. Mungkin ada kekhawatiran, kecemasan yang sempat muncul dalam kehidupan mereka. Bersyukur untuk kecemasan yang sempat muncul karena mereka berarti tanda bahwa mereka masih manusia dan mereka butuh Tuhan. Hari ini Tuhan kami declare, kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Kami butuh Tuhan lebih daripada segalanya Tuhan. Hari ini kami angkat tangan kami bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kami percaya pada waktu kami mengangkat tangan, Tuhan adalah bukan Tuhan yang berpangku tangan, tapi Tuhan yang pasti akan juga turun tangan pada waktu kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan hari ini mari gandeng setiap tangan kami Tuhan. Kami boleh menghadapi situasi di luar sana, di depan kami yang tidak menentu ini bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami sungguh sangat percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang menggandeng kami. Ada Tuhan yang bahkan berjalan di depan kami, menyediakan jalan yang terbaik. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Itu terjadi Tuhan, terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, kami dijagai sungguh-sungguh oleh Tuhan. Dan kami boleh melihat ke depan ada banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi kami enggak cuma sekedar melihat apa yang ada yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau look out, kami melihat keluar apa jadi kebutuhan orang-orang di luar sana. Karena kami mau supaya iman kami enggak cuma sekedar iman yang suci saja, tapi iman yang tersuci, iman yang terbesar terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur, meteraikan setiap firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Kami sadar kami tidak mampu Tuhan, tapi kami bersyukur memiliki Tuhan yang pasti memampukan setiap kami. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan menaungi setiap hadirat pikiran kami. Kami berjalan dalam hadirat Tuhan, keluarga kami dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dan kami percaya dalam hadirat Tuhan ada penyertaan, ada kebebasan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang dunia tidak pernah bisa berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pasti berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami bukan dikondisikan oleh keadaan, tapi kehidupan kami akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa melewati apapun keadaannya. Dalam nama Yesus Kristus ucap syukur. Dan semua yang percaya dan mau melakukannya dalam kehidupannya, katakan amin. God bless you all, keep winning.
Saya percaya setiap dari kita pasti sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Edwin Yahya. Saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan kalau kita benar kerjakan dalam kehidupan kita akan betul-betul mengubahkan hidup ini. Mari kita sama-sama menjadi pelaku firman saja, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Nah, hari ini mari kita terima berkat dari Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan setiap kami, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya kami boleh menjadi jawaban untuk keadaan, situasi di tempat kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan yang bekerja membantu setiap aparat, setiap pemerintahan, tenaga medis yang bekerja untuk boleh mengalahkan virus corona ini bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi jawaban, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya setiap dari kita siap untuk menjadi pelaku firman. Mari menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Shalom, Zekai Mawar Sharon.